Halo Sobat Spansa, ketemu lagi nih di markas investigasi kita. Pernah kepikiran nggak sih kalau belajar bahasa Jawa itu sebenarnya kayak jadi detektif sastra? Nah, hari ini kita bakal beneran jadi penyelidik yang memecahkan kode-kode tersembunyi di balik naskah drama, laporan berita, sampai desain aksara kuno yang, wah, super jenius. Jadi, misi kita hari ini simple banget. Ngebuktiin kalau teks-teks kuno ini bisa ngelatih kita mikir layaknya sutradara film, jurnalis investigasi, bahkan desainer grafis zaman now. Jawabannya, jelas bisa dong. Kita bakal bongkar semua potensi kreatif yang selama ini diam-diam ngumpet di pelajaran bahasa Jawa. Oke, siap-siap. Ini dia berkas investigasi kita untuk hari ini, Sobat Spansa. Kita punya 4 kasus utama yang wajib dipecahkan. Pertama, kita jadi sutradara yang membedah cetak biru cerita. Kedua, kita bakal memprofil para karakter, kayak profiler FBI gitu. Ketiga, kita masuk ke dunia jurnalis buat menyelidiki fakta. Dan keempat, kita jadi kriptografer yang memecahkan kode aksara. Terakhir, semua temuan itu bakal kita rangkum jadi peralatan detektif kalian. Siap? Ayo mulai! Oke, kasus pertama, cetak biru sutradara. Sobat Spansa, setiap cerita, entah itu film, drama, atau bahkan video TikTok, itu punya struktur tersembunyi, persis kayak tempat kejadian perkara. Tugas kita sekarang adalah ngebongkar struktur itu buat nemuin petunjuk-petunjuk penting. Mari kita mulai operasi bedah naskah ini. Pertanyaan investigasinya krusial banget nih. Dari bukti yang bakal kita lihat, coba tentuin apa struktur inti dari adegan ini dan kita ada di mana dalam lini masa ceritanya. Apakah ceritanya bergerak maju atau jangan-jangan mundur ke masa lalu? Dan ini dia barang buktinya, percakapan singkat antara Arya dan Zidan. Arya nanya soal uang kas yang hilang, dan Zidan ngasih kesaksian yang bikin kita penasaran. Fokus ke setiap kata yang mereka ucapin ya, karena disitulah kode-kodenya tersembunyi. Nah, sebelum kita pecahin kasusnya, kita perlu kenalan dulu sama alat analisisnya. Tiap cerita itu ditopang sama 3 pilar utama. Pertama, orientasi. Ini bagian perkenalan tokoh dan suasana. Kedua, komplikasi. Disinilah masalah utama atau konflik mulai muncul. Dan ketiga, resolusi. Pas semua masalah akhirnya nemuin jalan keluar. Oke, sekarang kita analisis. Berdasarkan dialog tadi, kasusnya udah jelas banget. Adegan ini masuk ke tahap komplikasi. Kenapa? Karena masalah utamanya, yaitu hilangnya uang kas kelas, sudah dimunculkan. Konflik sudah resmi dimulai Sobat Spansa. Misterinya udah terhidang di depan mata kita. Eits, tapi tunggu dulu. Ada satu petunjuk lagi. Coba perhatiin ucapan Zidan, wingi sore atau kemarin sore. Nah, ini dia kode lini masanya. Ini bukti kalau sutradara lagi pakai alur mundur atau flashback. Jadi Zidan lagi menceritakan kejadian di masa lalu. Kasus pertama berhasil kita pecahkan. Keren! Lanjut ke investigasi nomor 2. Memprofil para karakter. Setelah kita paham struktur plotnya, seorang detektif hebat harus bisa menganalisis para tersangka, alias tokoh-tokoh dalam cerita. Kita akan gali lebih dalam motivasi mereka yang sebenarnya. Kita dapat bukti baru Sobat Spansa. Sebuah percakapan bisik-bisik pas ujian antara Dimas dan Raka. Yang satu nawarin jalan pintas, yang satunya lagi milih jalan yang lurus. Dialog sesingkat ini adalah kunci buat ngebuka sifat asli mereka. Langsung kelihatan kan polanya? Dari sini kita bisa petakan peran mereka. Raka dengan motivasinya membela kejujuran, jelas adalah pahlawannya, alias protagonis. Sementara Dimas yang ngajak nyontek, otomatis jadi lawannya atau antagonis. Cuma dari 2 kalimat, kita bisa langsung tahu siapa kawan dan siapa lawan di cerita ini. Gampang kan? Ada satu lagi nih petunjuk penting, yaitu teks yang ada di dalam kurung. Kayak bisik-bisik atau grundel alon, ini namanya petunjuk laku. Anggap aja ini catatan rahasia dari sutradara buat para aktor. Ini tuh petunjuk nonverbal yang ngasih tahu apa yang lagi dilakuin atau dirasain karakter. Kunci banget biar aktingnya total. Oke Sobat Spansa, sekarang kita ganti topi. Lepas topi sutradara, kita pakai kartu pers jurnalis. Kita masuk ke kasus ketiga, investigasi fakta. Kali ini, urusan kita bukan sama fiksi lagi, tapi sama laporan yang harus bisa dipercaya 100%. Ini dia tantangannya. Gimana sih cara kita bedain laporan yang faktual sama cerita karangan alias hoax? Apa aja ciri-ciri yang harus kita cari biar kita yakin kalau sebuah tulisan itu objektif dan bisa dipertanggungjawabkan? Ini dia laporan yang kita selidiki. Coba perhatikan baik-baik bahasanya. Nggak ada opini pribadi, nggak ada drama lebay.
Semuanya disajikan secara lugas, runut, dan berdasarkan apa yang beneran terjadi. Ini ciri pertama laporan yang profesional. Jadi, ini dia, checklist seorang jurnalis andal. Laporan yang bisa dipercaya itu selalu pakai bahasa yang objektif, berbasis fakta. Dia ngehindarin baper atau imajinasi penulis. Dan yang paling penting, alurnya harus jelas dan kronologis, dari awal sampai akhir. Dan ini dia bukti linguistiknya. Perhatikan kata banjur, yang artinya kemudian atau lalu. Kata sederhana ini adalah bukti kuat kalau laporan ini disusun secara kronologis. Ini nunjukin urutan kejadian yang logis dan nggak ngacak. Inilah yang membedakan laporan fakta dari sekedar cerita. Kasus ketiga, terpecahkan. Kita sampai di kasus terakhir dan yang paling visual Sobat Spansa, kita masuk ke studio desain aksara. Ini adalah misteri tipografi tentang gimana caranya aksara kuno Jawa beradaptasi buat nulisin kata-kata dari bahasa asing. Keren banget loh. Kenalin, ini dia aksara rekan. Ini bukan sekedar huruf biasa, tapi sebuah inovasi desain yang super cerdas. Bisa dibilang, ini tuh kayak update software untuk aksara Jawa. Aksara rekan ini dirancang khusus buat nulisin bunyi dari bahasa asing, terutama bahasa Arab, supaya pelafalannya akurat. Sebuah solusi desain UI UX kuno yang jenius banget. Terus, gimana cara mecahin kodenya? Rahasianya ada pada sebuah elemen kecil tapi sangat powerful, cacak telu, atau 3 titik yang ditaruh persis di atas huruf dasar. Percaya deh, 3 titik inilah yang mengubah segalanya. Oke, kita lihat langsung cara kerjanya. Ambil contoh huruf dasar Pa. Begitu kita tambahkan petunjuknya, yaitu cecak telu di atasnya, jreng-jreng, bunyinya secara ajaib berubah jadi Fa. Keren banget kan? Cuma dengan nambahin 3 titik, kita bisa menciptakan sebuah bunyi yang sama sekali baru. Ini bukti kecanggihan desain aksara kita. Sekarang, ayo kita pecahkan teka-teki penulisannya. Gimana cara nulis nama Fahmi? Gampang banget. Kita ambil aksara Pa, kasih cecak telu di atasnya, jadilah Fa. Sama juga buat nulis zakat. Kita ambil aksara Ja, tambahin cicak telu dan bunyinya berubah jadi Za. Misteri terpecahkan. Kalian sekarang ahli aksara rekan. Investigasi kita selesai, Sobat Spansa. Tapi ini bukan akhir. Semua yang kita pelajari hari ini bukan cuma teori, melainkan satu set peralatan detektif yang sekarang jadi milik kalian. Ini adalah skill analisis yang bisa kalian pakai dimanapun dan kapanpun. Jadi, apa aja isi toolkit kalian sekarang? Dari drama, kalian belajar kalau setiap cerita punya struktur tersembunyi. Dari karakter, kalian tahu motif sejati itu terungkap lewat dialog. Dari jurnalistik, kalian paham kalau fakta harus disusun secara logis. Dan dari aksara, kalian lihat kalau bahasa itu adalah sebuah sistem desain yang terus beradaptasi dan berinovasi. Lengkap kan? Kalian udah berhasil memecahkan kode-kode dari masa lalu. Kalian udah membuktikan diri sebagai detektif sastra yang andal. Sekarang pertanyaannya adalah, dengan semua skill ini, kode apa yang akan kalian ciptakan untuk masa depan? Berpikirlah seperti sutradara, aktor, jurnalis, dan desainer. Jadikan asesmen besok sebagai panggung kalian buat beraksi. Sobat Spansa yang luar biasa, ayo kita tutup dengan semangat membara. Siap? Spansa, go, fight, win!